Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyil Mardia, ya nama saya Aisyil Mardia, akan berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat negara Indonesia. Apa itu Pancasila? Saya tahu kalian semua sudah tahu apa itu Pancasila, yaitu 5 asas yang dijadikan sebagai dasar fundamental negara Indonesia. Oke, ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu yang pertama genetivus objectivus dan yang kedua genetivus subjectivus. Apa sih kedua pendekatan ini? Yaitu pertama genetivus objectivus. Genetivus objectivus itu adalah objek atau nilai Pancasila ini diposisikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang yang sedang berkembang di Barat. Dan yang kedua, yaitu genetivus subjectivus, itu Pancasila dijadikan sebagai subjek untuk mengkritisi filsafat atau aliran-aliran filsafat yang sedang berkembang, baik menemukan hal yang bersangkutan dengan nilai Pancasila ataupun hal yang tidak bersangkutan sama sekali atau tidak sesuai sama sekali dengan nilai Pancasila. Nah, keduanya ini memiliki sistematis yang beda ya, sudah terlihat sekali. Karena yang pertama itu dijadikan sebagai objek dan sebagai objek penelitian yang dicari dasar filosofisnya, dan yang kedua dijadikan sebagai subjek untuk mengkritisi aliran filsafat lainnya. Namun keduanya ini saling melengkapi seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Karena ada kalanya kita jadikan Pancasila dijadikan sebagai objek untuk dibandingkan dengan sistem atau cabang aliran filsafat yang sedang berkembang di Barat. Itu. Atau ada kalanya kita melihat aliran-aliran filsafat di luar itu, adakah nilai Pancasilanya atau tidak, seperti itu ya. Sependek pengetahuan saya. Ya betul, ini kedua cara atau kedua pendekatan ini sangat bersangkutan. Karena yang pertama ya seperti dijadikan sebagai objek kajian, yang kedua dijadikan sebagai subjek untuk mengkritisi kajian-kajian aliran filsafat lainnya. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat negara ini agar dapat diberikan pertanggungjawaban yang rasionalis dan mendasar dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai sistem filsafat itu diaplikasikan atau diimplementasikan di dalam prinsip-prinsip politis. Karena banyak dewasa ini atau di zaman modern ini sudah banyak sekali masalah yang ditimbulkan, banyak ya maksudnya budaya yang masuk seperti itu. Nah, jadi salah satu permasalahannya yaitu ketidakseimbangan dalam cara berpikir dan bertindak. Nah, maksudnya fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat di sini agar nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu diimplementasikan ke dalam prinsip-prinsip politis agar kita tetap berlandaskan kepada sesuatu yang rasionalis dan juga sangat mendasar seperti itu. Yaitu apa itu sila-sila Pancasila?
kita semua tahu bagaimana historis dari penyusunan 5 sila yang ada di dalam Pancasila ini, mengandung historis yang sangat menakjubkan di dalamnya dan tidak langsung berevolusi menjadi 5 asas Pancasila yang sudah kita ketahui di zaman sekarang ini ya. Nah, dijadikannya Pancasila sebagai sistem filsafat itu agar menjadi kerangka evaluasi seperti itu ya, terhadap seluruh kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Karena kita sudah tahu, seperti saya yang katakan, nilai historis di dalamnya itu bukan hanya menyusun semata ataupun seenaknya gitu loh para pendiri menyusun Pancasila dulu, tapi ini mereka mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah tertanam di bangsa Indonesia, di dalam masyarakat bangsa Indonesia, dan mereka mempertimbangkan dengan sebaik mungkin gitu loh dari berbagai aspek agar Pancasila dapat mencakup seluruh isi nilai yang ada di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.